Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menceritakan kisah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun, seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah itu. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang kompleks Masjid Agung Kudus di dalam kota Kudus. Seperti makam wali songo yang lain, makam Sunan Kudus berada di dalam tungkup yang diselubungi oleh kelambu tipis berwarna putih yang terbuka pada bagian pintu berukir. Di dalam kompleks pemakaman Sunan Kudus di luar tungkup terdapat sejumlah makam tokoh yang termasyhur pada zaman kejayaan Demak, seperti makam Raden Kusen atau Pecat Tanda Terung dan istri, Panembahan Palembang, Panembahan Kuleco, Panembahan Mengahos, Panembahan Condro, istri Sunan Muria, Pangeran Pademangan 1, 2, 3, 4, dan 5, Pangeran Sujoko, Pangeran Pradabinabar, Pangeran Palembang, dan lain sebagainya. Asal-usul dan nasab Sunan Kudus. Silsilah Sunan Kudus memiliki beberapa versi yang berbeda satu sama lain, namun di antara perbedaan itu terdapat benang merah yang menghubungkan satu silsilah dengan silsilah yang lain. Menurut versi Cirebon yang ditulis Rahman Sulendraningrat dalam Sejarah Hidup Wali Songo tahun 1988, Sunan Kudus adalah putra Sunan Undung. Sunan Undung sendiri adalah putra dari saudara Sultan Mesir, adik dari Rara Dampul. Sunan Undung dan saudarinya, Rara Dampul, pergi ke negeri pusar bumi di Cirebon dan bertemu dengan Syarif Hidayat, yaitu sepupu mereka yang menjadi Sunan di Gunung Jati. Syarif Hidayat menyarankan agar Undung pergi ke Ampel Denta berguru kepada Sunan Ampel. Undung pergi ke Ampel Denta dan menjadi murid terkasih Sunan Ampel. Undung kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel yang bernama Syarifah, yang dikenal dengan nama Nyi Ageng Manila, adik Sunan Bonang. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Fatihan atau Ja'far Shodiq yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Sementara itu, silsilah Sunan Kudus menurut versi berasal dari keturunan Sunan Kudus, yaitu dari Garwa Padmi atau Permaisuri, putri Adipati Terung, yang diperoleh urutan silsilah sebagai berikut. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Ali radhiyallahu an, yang ketiga Sayyidina Husain, yang keempat Sayyidina Zainal Abidin, yang kelima Sayyidina Zainul Kabir, yang keenam Syekh Mahmudinil Kabir, yang ketujuh Syekh Dul Nabi yang menikah dengan putri Prabu Brawijaya V yang menurunkan Sunan Ampel, yang kedelapan Nyi Ageng Manyura menikah dengan Syekh Kaji Ngusman, dan yang kesembilan Kanjeng Sunan Ngudung. Kanjeng Sunan Kudus menikah dengan putri Pecat Tanda Terung, menurunkan 7 orang anak. Yang pertama Nyi Ageng Pembayun, yang kedua Panembahan Palembang, yang ketiga Panembahan Mekaos Honggo Kusumo, yang keempat Panembahan Karimun, yang kelima Panembahan Kali, yang keenam Ratu Pradabinabar yang menikah dengan Pangeran Pancawati, yaitu Panglima Sunan Kudus, yang ketujuh Panembahan Joko yang wafat sewaktu masih usia muda. Sedangkan menurut sumber silsilah yang berasal dari keturunan Sunan Kudus dari istri Dewi Ruhil binti Sunan Bonang, nasab Sunan Kudus adalah sebagai berikut.
Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ali radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah, yakni putri Rasulullah. Yang ketiga, Sayyidina Husain. Yang keempat, Zainal Abidin. Yang kelima, Zainul Alim. Yang keenam, Zaini Al-Kubro. Yang ketujuh, Zaini Al-Husayi. Yang kedelapan, Maulana Jumad Al-Kubro. Yang kesembilan, Ibrahim Asmorokondi. Yang kesepuluh, Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan. Yang kesebelas, Sunan Kudus, yakni Ja'far Shadiq yang menikah dengan Dewi Ruhil, putri Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim, dan memperoleh putra Amir Hasan. Pendidikan dan pengembangan keilmuan dibanding pada para wali penyebar Islam lainnya. Kisah Sunan Kudus menuntut ilmu tidak cukup banyak yang ditulis oleh sumber historiografi lokal. Raden Ja'far Shadiq dalam cerita tutur dikisahkan belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri, yaitu Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Selain berguru kepada ayahandanya, Raden Ja'far Shadiq juga dituturkan berguru kepada seorang ulama yang bernama Kiai Telingsing. Menurut cerita, Kiai Telingsing adalah seorang Cina Muslim yang bernama asli Delingsing, yang kedatangannya ke Pulau Jawa dikaitkan dengan kunjungan Laksamana Cheng-ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, kedatangan Laksamana Cheng-ho ke Pulau Jawa selain untuk mengadakan tali persahabatan, juga menyebarkan agama Islam melalui anak buahnya yang ditinggalkan di sejumlah daerah. Usaha Raden Ja'far Shadiq menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan perbaikan teknik, membuat keris pusaka, kerajinan emas, pandai besi, dan tentunya pertukangan, tampaknya memberikan pengaruh dalam arsitektur yang berkembang di tengah masyarakat Kudus dan sekitarnya. Bangunan rumah Kudus yang sampai sekarang dianggap sebagai bangunan khas Kudus, tampaknya arsitekturnya berkembang pada masa Sunan Kudus, karena relief-relief yang terdapat pada candi-candi di Jawa Tengah tidak satu pun yang menunjukkan arsitektur sama dengan bangunan rumah Kudus. Bangunan menara Masjid Kudus dan lawang kembar Masjid Kudus menunjukkan kompromi arsitektur Islam dengan arsitektur setempat yang berciri Hindu. Perpaduan kompromis kedua jenis bangunan itu, menara Masjid Kudus dan lawang kembar Masjid Kudus, sedikitnya diabadikan dalam cerita legenda yang menyatakan bahwa Sunan Kudus membawa masing-masing bangunan itu dalam bungkus sapu tangan. Menara dibawa dari tanah Arab, sedangkan lawang atau pintu kembar dibawa dari Majapahit. Sebagai salah seorang tokoh Wali Songo, Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus selalu dikaitkan dengan 3 peristiwa besar. Yang pertama, bertempur melawan sisa kekuatan Majapahit di Kediri dalam rangka meneruskan tugas ayahandanya yang gagal dalam pertempuran menaklukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit di Wirasaba. Kedua, menumpas gerakan Ki Ageng Pengging beserta gurunya, yakni Syekh Siti Jenar, yang dianggap makar oleh Sultan Demak. Ketiga, keterlibatan Sunan Kudus dalam mengatur suksesi tahta Demak pasca wafatnya Sultan Trenggana, di mana Sunan Kudus dikisahkan memihak seorang muridnya yang setia, Arya Penangsang, yakni Adipati Jipan Panolan. Di dalam naskah Pararaton yang diterbitkan JLA Brandes 1920, dikisahkan bahwa sepeninggalan Sunan Ampel, para santri memutuskan untuk menyerang Majapahit yang bertahan di pedalaman. Usaha Sunan Kalijaga untuk menghalangi keinginan para santri itu sia-sia, meski Sunan Kalijaga menggunakan alasan bahwa Raja Bintara, yakni Raja Demak, masih menunjukkan kesetiaannya pada Majapahit dengan bukti masih setia sembah atau mengirim upeti ke Majapahit. Di bawah pimpinan Imam Masjid Demak, Pangeran Ngudung, dan pemuka agamanya lain, para santri yang tergabung dalam Laskar Suranata bergerak menuju Majapahit. Adipati Terung, Raden Kusen, adik Raden Patah, dan paman Sultan Trenggana yang diangkat menjadi senopati mula-mula menghindar dari tugas karena tidak ingin berperang dengan para santri dari Demak. Pasukan Majapahit dipimpin sendiri oleh Patih Gajah Mada. Dalam historiografi, semua patih Majapahit disebut Gajah Mada.
berhasil memukul mundur barisan para santri dalam tempuran di Tuban. Dalam serangan yang kedua, barisan santri dipimpin langsung oleh Pangeran Ngudung yang mengenakan jubah antakusuma. Menurut cerita, jubah tersebut pernah dikenakan Nabi Muhammad yang diperoleh oleh Demak dari langit. Kali ini Senopati Majapahit, Adipati Terung, memimpin pasukan Majapahit bersama Raja Pengging Adyadiningrat dan putra sulungnya Kebo Kanigara, putra mahkota Majapahit Arya Gugur, Adipati Klungkung dari Bali. Adipati Terung dan Adyadiningrat adalah dua orang muslim yang mengabdi kepada Majapahit. Bahkan Adipati Terung adalah adik Raden Patah dan juga paman Sultan Trenggana. Adipati Terung juga berstatus sama dengan Pangeran Ngudung, yaitu sama-sama cucu menantu Sunan Ampel. Hanya karena kepatuhan pada perintah Sunan Ampel yang memintanya untuk mengabdi kepada Majapahit, ia dengan terpaksa menghadapi orang-orang Islam yang menyerang Majapahit. Selanjutnya, Serat Kandaning Ringgit Purwaning Ringgit Purwa menguraikan bagaimana para prajurit Majapahit yang beragama Islam melaporkan kematian Raja Pengging Adyadiningrat kepada Raja Majapahit. Dalam kemarahan, Raja Majapahit memerintah Adipati Klungkung untuk memimpin perang. Namun putra-putra raja yang sudah memeluk Islam menyatakan tidak akan ikut berperang. Mereka akan kembali ke negeri masing-masing. Ternyata setelah gugurnya Sunan Ngudung, barisan santri mundur dari medan tempur karena panglima tertinggi mereka, Pangeran Ngudung, gugur dalam bertempur melawan Adipati Terung. Jubah antakusuma yang dikenakannya ternyata tidak bertuah. Jenazah Pangeran Ngudung dibawa kembali oleh para santri ke Demak dan dimakamkan di sana. Sepeninggal Sunan Ngudung, kedudukannya sebagai Imam Masjid Demak digantikan oleh Raden Ja'far Shodiq, putranya. Raden Ja'far Shodiq inilah yang kemudian menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai pemimpin barisan santri. Serat Kandaning Ringgit Purwa menggambarkan Raden Ja'far Shodiq yang memimpin barisan santri diberi Sunan Giri, pusaka Ki Suradadi. Sunan Cirebon atau Gunung Jati memberi badong atau golok bertuah yang paling dahsyat. Arya Damar Adipati Palembang membekali Raden Ja'far Shodiq dengan memberi sebuah peti yang jika dibuka tutupnya akan menimbulkan hujan dan akan memunculkan pasukan siluman yang akan mengusir musuh. Selanjutnya, Serat Kandaning Ringgit Purwa dan Babat Tanah Jawi menuturkan bagaimana dalam serangan ketiga ke Majapahit, Raden Ja'far Shodiq yang memimpin pertempuran melawan pasukan Majapahit dengan pusaka-pusaka termasyhur itu membuat kecut hati pasukan Majapahit. Adipati Terung yang diberitahu bahwa yang memimpin barisan santri adalah Raden Ja'far Shodiq, yakni putra Sunan Ngudung, yang tidak lain adalah menantunya sendiri, dan juga mendengar bahwa Raden Ja'far Shodiq telah dibekali peti pusaka dari Palembang, membuat penguasa Terung itu tidak ikut dalam pasukan Majapahit. Bersama prajurit-prajurit Majapahit beragama Islam, Adipati Terung berada di barisan belakang. Dalam pertempuran setelah menghadapi pusaka Giri dan Cirebon yang bisa mengeluarkan tikus dan lebah, giliran peti dari Palembang yang dibuka, yang seketika mengeluarkan suara gemuruh hujan serta badai yang melanda Majapahit dan membuat pasukan Majapahit berlarian ketakutan. Barisan santri dikisahkan memperoleh kemenangan besar. Pusaka-pusaka Majapahit diangkut ke Demak. Setelah selama 40 hari ditempatkan di Giri Kedaton, Adipati Terung yang tidak lain adalah mertua Raden Ja'far Shodiq dikisahkan ikut dibawa ke Demak. Menurut cerita tutur yang disusun Tuan Wiagut dalam Literature of Java tahun 1967 sampai 1980, naskah Tedak Pusponegaran, dan dikisahkan pula dalam Serat Kandaning Ringgit Purwaning Ringgit Purwa, sisa kekuatan Majapahit yang terpukul mundur melawan orang-orang Islam itu bertahan di Sengguruh sebelah selatan Malang. Di bawah pimpinan Raden Pramana, anak Patih Mahadura dari Majapahit, namun ada anak Adipati Terung, Arya Terung, dengan memimpin pasukan Demak
menyerbu Sengguruh dan berhasil menghalau Raden Pramana beserta sisa kekuatannya keluar dari Sengguruh.